Halo Sobat Easy Stock, ini kita mau lihat ada dua kategori, yaitu saham yang leader atau saham yang laggard. Laggard itu saham yang loser ya. Itu ada 6, masing-masing 6. 6 perusahaan ini di sisi leader, apakah dia itu tetap berpotensi untuk naik atau memang dia tidak pantas naik secara fundamental, tetapi karena psikologi market dia bisa dikerek naik. Nah, Lagarde ini sama seperti halnya leader. Apakah saham-saham ini dikerek turun atau saham-saham ini memang semestinya turun gitu. Oke, kita bisa lihat itu dari analisa fundamental, yaitu dengan menggunakan atau menghitung nilai wajarnya, true value-nya, berdasarkan laporan keuangan up to date, yaitu Q3 atau Q4 kalau sudah keluar 2022. Oke, kita menggunakan analisanya dari buku Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar yang dicari adalah saham-saham murah atau under value, tapi bukan murahan, artinya saham bagus yang benar-benar sedang tertekan karena panic selling gitu ya. Sekarang aplikasinya sudah ada, namanya Easy Stock, running di Android mobile. Silahkan Anda masuk ke Google Play Store, Anda ketik Easy Stock, Anda ketemu ini dan Anda pelajari keterangan-keterangannya. Dan kalau emang Anda ingin memperdalam, ada 2 buku summary e-booknya dalam bahasa Indonesia, 2 buku guru dari guru-gurunya Warren Buffett, dan itu bisa dicek di gramedia.com, Google Playbook, dan Tokopedia. Oke, kita kalau mau buka ini, Anda tinggal download, register dengan email Anda. Ini free of charge, akan ketemu bentuk seperti ini. Dan ini kalau kita klik Benar Indonesia, ada sekitar 834 saham yang listed di bursa. Nah, kita mau lihat pertama Goto ya, yang leader. Apa yang terjadi di sini? Goto nggak bisa dianalisa. Kita bisa buka ya panelnya di sini. Laporan keuangan udah Q3. Kita lihat free cash flow-nya itu defisit 27 triliun. Dia hanya mengandalkan current asset yang bisa nutup semua hutang atau debt free. Wajar kalau Goto ini kuat sekali di neraca, karena mereka adalah pool of fund daripada para investor yang mengharap perusahaan unicorn ini atau dekakorn ini bisa melejit dan make money. Ternyata dia malah loss 27 triliun. Nah, ini kita skip aja. Ini Lagarde, leader atau Lagarde gitu kan. Tapi di sini leader, MDKA. Oke, kita lihat MDKA. Perusahaan tambang emas, kalau salah MDKA. Punyanya grupnya Sandi Uno dan Teddy Rahmat. Di sini kita lihat closing price-nya 3940. Nilai wajarnya cuma 1200 tertingginya. Malah ada negatifnya di nilai wajar terendah. Kita lihat di sini ya. Net current asset itu bisa nutup utang jangka pendek sehingga surplus working capital sekitar 2 triliun ya. 2,2 triliun. Tetapi tidak bisa nutup utang jangka panjang sebesar 14 triliun. Jadi dia akan defisit sekitar 10 triliun. Nah, free cash flow-nya memang cukup bagus, 2,9 triliun. Tetapi tidak bisa cukup kuat untuk menahan potensi beban yang akan terjadi di jangka panjang. Jangka pendeknya pun itu harganya sudah sangat overvalue gitu ya. Kalau lihat dari financial ratio-nya,
profit marginnya sedikit di atas rata-rata, debt equity-nya bagus, working capital bagus, return on equity rendah. Oke, kita lihat lagi TLKM, Telkom, TLKM harganya juga udah ketinggian di sini. Harusnya harganya itu sekitar 2000-an. Nah, sekitar 2000-an lah, atau ya sekitar 2000-an lah baru cocok di sini. Ini saham bagus sebetulnya, cuma terlalu tinggi aja. Profit marginnya bagus, return on equity bagus. Cuma working capitalnya kurang bagus, di bawah 1, soal harusnya 2 yang bagus. Oke, AMRT. AMRT terlalu tinggi, harganya cuma di bawah 100, tapi nilai wajarnya di bawah 100, tapi harganya sudah sampai hampir 2400. Waduh, ini sangat-sangat too expensive gitu. ASII, Astra International, blue chip. Nah, ini nilai wajarnya bisa sampai 8.800. Berarti dia menyimpan upside potensial 30%. Dan tapi di sisi nilai wajar terendahnya itu udah sampai harganya, itu kan di start 65. Harga sekarang 66. Coba kita lihat financial ratio di sini. Kalau di sini lihat neraca kuat untuk nutup utang jangka pendek, tapi dia akan defisit untuk utang jangka panjang. Apa-apa sepanjang ini free cash flow-nya kuat 38 triliun. Profit margin bagus 14,4. Return on equity lumayan 13,5. Working capital lumayan, debt equity-nya juga masih bagus. Oke, bisa dipertimbangkan tuh BBCA. BBCA ini kita lihat di sini. Laporan keuangan udah laporan tahunan ya. Harganya terlalu mahal, setengahnya. Ini udah naiknya terlalu lama ini, 8.500, sedangkan valuasi cuma 4.500. Coba kita lihat tahun lalu ya. Tahun lalu seperti apa? Rp4.000 tadi kan ya. Sama aja. Malah sebetulnya turun ini sebetulnya. Karena valuasinya dia turun dari 5.300 ke 4.400. BBCA. Turun sebetulnya dia performance-nya. Kan turun ya. Oke, kita sekarang lihat yang Lagarde. Saham Bian. Turun. Bian perusahaan bagus, perusahaan orang terkaya di Indonesia tuh. Karena nilai wajarnya naik tajam. Di sini nilai wajarnya cuma di bawah 10.000, harga sini udah 20.000, udah terlalu tinggi harganya. Terlalu tinggi. Meskipun dia debt free ya. Bayar dividen yieldnya juga 2,25. Terlalu tinggi dia di sini. Terlalu tinggi dia. Oke. Kita lihat lagi yang Lagarde BBRI. BBRI bagus, punya upside potensial 60%. Bisa lari ke 7.400, tapi dia punya downside bisa turun di bawah 4.000. Sekarang kan 4.500, dia bisa ke 4.000. Kalau lihat di sini bagus nih perusahaan blue chip nih. Tuh, profit margin 34, return on equity-nya 13, price earning-nya mahal ya. Working capital di atas 1. Cuma ya itulah, ini perusahaan sudah bergerak naik terus gitu, jadi mahal. Kita cari yang murah aja, TPIA.
TPIA. Waduh, ini saham udah dikerek habis nih. Terlalu mahal. Kita lihat lagi yang lain. Pegas. Wah, ini bagus ya, upside potensial, tapi downside-nya bisa turunnya di bawah 900 malahan. Meskipun dia bisa sampai ke level 4.000-an, berarti 2 kali lipat kan. Bagus, coba kita lihat financial ratio-nya. Ya, dia defisit neracanya lumayan ya, meskipun dia neracanya working capital-nya kuat. Dia profit margin-nya di atas rata-rata sih, 14%. Return on equity sebenarnya belum terlalu bagus. Cuma yang ini harganya aja terlalu tinggi sebetulnya. Ini harganya terlalu tinggi. Pegas BEPS seperti apa BEPS, waduh, dia nilainya cuma 200 kurang, harga udah 40-50, terlalu tinggi nih, terlalu tinggi. BEPS Adro lah guard. Adaro ini yang paling bagus di sini. Itu nilai wajarnya bisa sampai 9.000, bisa sampai 10.000 lah, di bawah 10.000 atau di atas 10.000. Ya 98 sampai 11.000. Bagus, sekarang harganya baru 4.000 kurang. Coba kita lihat. Dia juga debt free. Iya kan? Dia debt free. Nih utangnya cuma sekitar 65. Ya pas-pasan lah, nggak debt free pas, tapi utang paling Anda akan ada defisit sedikit. Marginnya bagus, return on equity-nya bagus, working capital di atas 2, debt equity-nya di bawah 1. Oke? Jadi silakan Anda olah sendiri. Kalau Anda kurang jelas, dengerin lagi supaya lebih jelas. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya.